Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slime Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas kaitan dengan keputusan final Menpan RB kaitan dengan honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahun 2024 kemarin. Namun kemungkinan tetap diangkat menjadi ASN melalui skema yang baru. Bagaimana skemanya dan kriteria serta jabatannya? Simak pada video ini Bapak Ibu sampai selesai dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tercerahkan dengan informasi ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate, terbaru, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Bapak Ibu, pemerintah telah berupaya menyelesaikan proses penataan tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rekrutmen P3K yang dilakukan sebanyak 2 tahap seleksi itu menjadi bukti pemerintah berkomitmen penyelesaian honorer sebagaimana amanat Undang-Undang ASN. Seleksi P3K tahap 1 akan segera memasuki tahap akhir yaitu penetapan nomor induk dan pengangkatan sebagai ASN. Sementara untuk P3K tahap 2 sedang bersiap pada tahapan seleksi kompetensi teknis. Lalu, bagaimana nasib honorer yang gagal lolos pada seleksi P3K tahun 2024 untuk tahap 1 yang lalu? Dalam kebijakan terbaru, honorer yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus akan segera dilantik dan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu. Sementara itu, bagi yang belum lulus atau tidak memiliki formasi pada saat pendaftaran, diberikan kesempatan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nantinya, para honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu akan masuk ke dalam beberapa jabatan. Hal itu sebagai upaya pemerintah untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap tenaga honorer. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025, skema pengangkatan menjadi P3K paruh waktu ini bertujuan sebagai alternatif penuntasan penataan honorer pada tahun 2025. P3K paruh waktu merupakan pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja dan memiliki jam kerja lebih fleksibel. Regulasi yang terbit pada tanggal 13 Januari 2025 ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan status, gaji, hingga jabatan yang disiapkan. Adapun kriteria tenaga honorer yang dapat diangkat sebagai P3K paruh waktu berdasarkan regulasi tersebut adalah yang pertama, tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi 2024 namun tidak lolos. Yang kedua, tenaga honorer yang masuk dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi tahapan namun tidak mampu memenuhi lowongan kebutuhan. Sesuai keputusan Menpan RB juga, dijelaskan bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu ini dapat mengisi beberapa jabatan di antaranya. Yang pertama adalah guru
dan tenaga kependidikan atau tata usaha. Yang kedua, tenaga kesehatan. Yang ketiga, tenaga teknis. Yang keempat, pengelolaan umum operasional. Yang kelima, operator layanan operasional. Yang keenam, pengelolaan layanan operasional. Dan yang ketujuh, penata layanan operasional. Meskipun tenaga honorer masuk dalam kategori paruh waktu, namun status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah. Di samping itu, peningkatan status P3K paruh waktu ini masih tergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama dalam instansi yang bersangkutan dalam penyediaan gaji serta tunjangannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang saat ini tengah berjuang diberikan kelancaran, diberikan kemudahan hingga tujuan dan hajat Bapak Ibu tercapai. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga harapan Bapak Ibu segera terwujud pada tahun 2025 ini. Jangan lupa kami ingatkan untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slime Channel. Jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak tertinggal kaitan dengan informasi-informasi yang kami rilis di Mr. Slime Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.